Adi, kau tuh di Balara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya di sini akan menjelaskan permasalahan masalah pendidikan di Indonesia. Di Indonesia masih ada beberapa masalah pendidikan yang umum terjadi dan menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Pendidikan yang berkualitas tentu saja diharapkan demi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bukan sekedar sebagai sarana agent of change bagi generasi muda yang akan menjadi penerus suatu bangsa, tapi juga harus menjadi agent of producer agar dapat menciptakan suatu transformasi yang nyata. Indonesia adalah negara kepulauan berbentuk republik dengan jumlah penduduk mencapai 275,36 juta jiwa. Saat ini pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Dalam suatu sistem, tentunya akan selalu saja ada kelebihan serta kekurangan. Tetapi, kinerja pada sistem akan menghasilkan kualitasnya seperti apa. Jika dijalankan dengan baik, tentunya akan banyak sekali hal positif dan hasil yang baik. Berikut ini adalah beberapa contoh masalah pendidikan yang umum terjadi di Indonesia. Yang pertama, akses terbatas ke pendidikan. Masih banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan terutama di daerah terpencil, pedalaman, atau komunitas miskin. Jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan sekolah, kurangnya sarana transportasi, dan minimnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata. Yang kedua, ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik daripada pedesaan. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas tinggi. Kualitas guru dan tenaga pendidik. Tantangan terkait kualitas guru dan tenaga pendidik di Indonesia masih ada. Kurangnya pelatihan yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan, serta tingkat rotasi yang tinggi dan beberapa daerah menghambat konsistensi dan kualitas pengajaran. 4. Kurikulum yang tidak relevan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Terlalu banyak muatan teori dan kurangnya pemberdayaan keterampilan praktis dan dapat menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dan aplikatif. Yang kelima, kualitas fasilitas dan infrastruktur. Banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi masalah terkait fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini termasuk keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet yang terbatas, dan sanitasi yang buruk. Kekurangan ini dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa dan kualitas pendidikan yang diberikan. 6. Kesenjangan digital. Kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai masih menjadi masalah di Indonesia. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer, internet, atau sumber daya digital. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kemampuan mengakses informasi dan pembelajaran online. 7. Kualitas ujian dan evaluasi. Sistem evaluasi dan ujian di Indonesia seringkali menjadi perdebatan. Terkadang evaluasi yang terlalu fokus pada tes standar nasional dapat mengakibatkan perkembangan holistik dan siswa dan metode evaluasi alternatif yang lebih inklusif. Nah, pemerintah di Indonesia dan pemangku kepentingan pendidikan terus berupaya mengatasi masalah-masalah ini melalui berbagai program kebijakan seperti peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas guru, reformasi kurikulum, investasi infrastruktur, serta pengembangan teknologi pendidikan. Kesimpulannya, masalah pendidikan di Indonesia bersifat kompleks dan saling berkaitan. Untuk mengatasinya diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan agar tercipta sistem pendidikan yang bermutu, merata, dan relevan dengan perkembangan zaman. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Dengan memperbaiki sistem pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan, Indonesia dapat mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap bersaing di era global. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih.